beribadah di rumah masing-masing. Kita belum dapat bersekutu dan beribadah di gereja karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Meskipun demikian, marilah kita beribadah dengan hormat dan khusyuk kepada Tuhan. Marilah kita yakin, jika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap akal dan budi, maka Tuhan memberkati kita, memberikan pengharapan dan pertolongan kepada kita. Dalam suasana memprihatinkan ini, kita masih menghayati akan peristiwa kebangkitan Kristus yang menjadi puncak iman dan pengharapan pasti. Kristus bangkit untuk memberikan kekuatan dan kemenangan. Mari kita menghadap Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepadanya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Para murid menyaksikan hal itu. Keempat kitab Injil mencatat peristiwa itu dengan jelas. Kebangkitan Yesus adalah puncak iman kita. Kebangkitan Kristus menjadi kekuatan dan pengharapan pasti bagi kita. Pada Injil Markus 16 ayat 4-6 ditulis demikian. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka
membaringkan Dia. Marilah kita sambut kebangkitan Tuhan Yesus dengan menyanyikan kidung jemaat 188 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih dengan merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing dengan jujur dan utuh. Tuhan Yesus telah meringkas semua pengajaran kitab suci menjadi hukum kasih. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah berkali-kali menerima dan mempergumulkan hukum kasih. Kita juga sudah berjuang untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Akan tetapi, karena dosa dan kelemahan, kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih itu dengan baik, apalagi dengan sempurna. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan kepadanya. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku
aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang Maha Pengasih. Pengorbanan Kristus di kayu salib adakah berita pengampunan dosa? Jika kita dengan rendah hati dan jujur memohon pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pengampunan jika kita mengimani Yesus Kristus yang telah bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Matius 26 ayat 28 menyatakan demikian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita dan bangkit untuk kita. Karena kematian dan kebangkitannya, kita memperoleh keselamatan dan hidup kekal. Sudah semestinya kita memasuki hidup baru, hidup yang mengarah kepada Kristus yang bangkit. Marilah kita terima dan kita lakukan petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 6 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab
jika telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Setelah kita menerima petunjuk hidup baru, marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya dan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Untuk semakin menguatkan iman percaya kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama, Ku Perlukan Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kita mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang terbukti telah mengasihi kami dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berani berkorban dan membawa kami dalam kemenangan atas kebangkitan Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu, meskipun saat ini kami belum dapat beribadah bersama di gereja, tetapi Tuhan tetap memberikan semangat untuk bersyukur dan beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur di tengah-tengah keprihatinan ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami akan mengarahkan
seluruh keberadaan kami kepada firman Tuhan. Di dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini, kami membutuhkan kekuatan, pegangan yang kokoh, dan pengharapan agar dapat bertahan dan dapat melewati masa krisis ini dengan baik atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJT, pemberitaan firman Tuhan saat ini berdasarkan Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." "Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya."
Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan tema kebangkitan Kristus menjadikan hidupku kuat dan berpengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Thomas belum bisa percaya tentang Tuhan Yesus yang bangkit? Padahal semua teman-temannya telah menjadi saksi. Apakah itu berarti Thomas tidak percaya kepada semua temannya? Jemaat yang terkasih, sebenarnya persoalan utama ketidakpercayaan Thomas akan bangkitnya Yesus adalah karena dia belum melihat secara langsung, belum mempunyai pengalaman langsung. Teman-temannya mengaku sudah melihatnya, tetapi Thomas belum melihat langsung. Maka Thomas berkata kepada teman-temannya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun sebenarnya jika kita runut, mengapa hanya Thomas yang belum didatangi Tuhan Yesus? Itu karena pada saat itu dia tidak bersama dengan para murid. Dia menyendiri, memisahkan diri dari persekutuan. Jadi siapa yang salah? Ya Thomas sendiri itulah yang salah karena tidak bersekutu, tidak bersama-sama dengan murid lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di balik pernyataan Thomas itu ada maksud yang paling dalam. Thomas menginginkan Yesus hadir langsung di hadapannya secara pribadi. Dia tidak ingin dengan iman katanya, tetapi iman yang langsung dapat berkomunikasi pribadi dengan Yesus yang bangkit. Dengan kata lain, di balik kalimat tantangan itu, Thomas hendak mengundang Yesus secara pribadi untuk hadir di hadapannya. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus menerima undangan dan tantangan Thomas pada saat Thomas bersama dengan murid-murid lainnya. Tuhan Yesus hadir dan mendatangi Thomas secara pribadi. Tuhan Yesus mengajak Thomas untuk membuktikan tantangannya. Thomas
tidak berkutik. Dan kemudian ia tersungkur dan mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pertemuan pribadi antara Thomas dengan Tuhan Yesus telah menghancurkan keangkuhan dan kesombongan Thomas. Thomas tersungkur mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan iman yang sangat pribadi dan sangat dalam. Mengakui Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Dari pengakuan yang jujur itu, pasrah berserah kepada Yesus, kemudian Thomas menerima kekuatan besar untuk melaksanakan karya Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam sejarah pelayanan para murid, Thomaslah yang berani mengabarkan Injil sampai yang terjauh, sampai India. Bahkan Thomas mati sebagai martir di India. Keberanian dan kekuatan itu berasal dari Tuhan, yang merupakan buah pertemuan pribadi dirinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama, pada hakikatnya ibadah adalah pertemuan, dialog, relasi pribadi dengan Tuhan. Kita bisa beribadah bersama-sama di dalam sebuah persekutuan, tetapi sebenarnya Tuhan menyapa pribadi demi pribadi. Jemaat yang terkasih, ketika kita tidak bisa merasakan pertemuan pribadi dengan Tuhan, sebenarnya ibadah kita hanya rutinitas belaka tanpa makna. Meskipun firman Tuhan disampaikan untuk banyak orang, namun kita harus dapat menghayati bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada pribadi demi pribadi. Dengan demikian, ketika kita bersama-sama beribadah, setiap pribadi bisa mempunyai tanggapan yang berbeda. Setelah menerima firman Tuhan, barangkali ada yang mengatakan, Tuhan sedang menguatkan aku, atau Tuhan sedang menegur aku, atau Tuhan akan menolong aku, dan sebagainya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, semakin kusuk kita beribadah, semakin sungguh kita menyembah Tuhan, maka komunikasi dan relasi kita menjadi semakin dekat. Bahkan kita menyatu dengan Tuhan. Pada akhirnya, sama seperti Thomas, jiwa kita tersungkur, jiwa kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Dalam pengakuan itu ada kepasrahan, ada keberserahan dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan aku.
Kemudian yang kedua, sama dengan pengalaman iman Thomas. Setelah mendapatkan pengalaman iman pribadi, Thomas mempunyai kekuatan baru. Pengalaman bertemu dengan Tuhan Yesus menjadikan hidup Thomas berubah. Hidup Thomas menjadi semangat, menjadi berani dan kuat. Pengalaman pribadi itulah yang kemudian mengubah hidup Thomas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup orang beriman pada hakikatnya adalah proses berjuang bersama Tuhan untuk mendapatkan pengalaman iman. Yesus telah bangkit. Itu bukan pengalaman iman, tetapi masih berupa pengetahuan iman. Yesus yang bangkit akan menjadi pengalaman iman jika kebangkitan Yesus itu menjadikan kebangkitan hidup kita menjadi hidup baru, menjadi hidup kuat, berani menghadapi tantangan hidup, hidup penuh pengharapan di dalam Tuhan. Pengalaman iman adalah pengakuan hidupku menjadi kuat, hidupku menjadi berani, hidupku menjadi bermakna, hidupku menjadi berpengharapan setelah Yesus membangkitkan hidupku di dalam kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sekitar 3 minggu kita lebih banyak tinggal di rumah. Rasa bosan dan jenuh mulai kita rasakan. Bahkan mulai muncul rasa ketakutan yang pelan-pelan memasuki kesadaran kita. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam kegamangan, di dalam ketidakpastian, di dalam keresahan, di dalam ketakutan, saya mengajak kita semua, mari kita mengundang Tuhan secara pribadi. Mari kita merendahkan diri, bertelut kepada Tuhan dengan mengaku Tuhanku dan Allahku. Dengan pengakuan itu, mari kita yakini kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi bencana ini, karena Tuhan ada di dalam hidup kita pribadi demi pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita hening sejenak, masing-masing menghayati firman Tuhan tersebut secara pribadi-pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah suasana memprihatinkan ini, Tuhan memberikan kekuatan agar kami tetap berpegang teguh kepada Kristus yang telah bangkit. Kristus yang bangkit adalah sukacita, kekuatan,
dan kemenangan kami. Ajari kami agar hidup kami hanya berdasar dan mengarah kepada Kristus yang telah bangkit, telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Pada hari ini, perkenankan kami menyerahkan jemaat kami, khususnya GKJTU Salatiga dengan Pepandan Medayu dan Somogawe. Kiranya Tuhan berkenan mencukupkan berkat bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Kami menyerahkan pada pendeta, penatua, dan diaken yang telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepandaian, ketekunan, dan kesabaran agar dapat melayani jemaat ini dengan baik. Demikian juga kepada seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung berbagai kegiatan dan pergumulan jemaat ini. Dengan demikian, kami semua diikat oleh cinta kasih Kristus bersama memuliakan dan melayani Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan. Kepada Bapak dan Ibu yang berusia lansia, Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Barangkali di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Tuhan berkenan hadir memberikan kekuatan dan pertolongan, sehingga bersama Tuhan segala pergumulan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang belajar. Karena kondisi wabah COVID-19, anak-anak kami harus belajar di rumah. Tuhan berkenan memberikan kesabaran dan kesungguhan sehingga tetap dapat belajar dengan baik. Kami berdoa kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak COVID-19. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Berikan kami semua kesadaran untuk bersedia menolong dan berbagi kepada saudara-saudara kami tersebut. Kami menyerahkan GKJTU Rasis Salatiga dan Sinode GKJTU. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk para mitra kami, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada masing-masing pihak untuk dapat saling menopang, saling berbagi, dan saling menguatkan, sehingga terwujud persekutuan yang kuat dan bermanfaat. Kami berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami persoalan besar, wabah virus COVID-19 yang semakin banyak memakan korban. Secara manusiawi kami merasakan kekhawatiran bahkan ketakutan. Berikan kami kesadaran untuk dapat taat mengikuti himbauan pemerintah untuk menanggulangi wabah ini. Kami menyerahkan pemerintah kami yang berjuang keras menyerahkan seluruh kekuatannya untuk mencegah dan menanggulangi wabah virus COVID-19. Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan kepada tenaga medis yang berada di garis depan sehingga mampu mengatasi wabah ini. Berikan kami semua kesabaran untuk bersatu, bergotong royong, dan saling peduli dalam mengatasi musibah ini. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur karena Tuhan tetap mencukupkan berkat bagi kita, meskipun kita hidup dalam suasana memprihatinkan. Marilah kita ungkapkan rasa syukur itu dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan kedua. Bagi Yesus ku serahkan. Marilah kita serahkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah terbukti mencukupkan berkat dalam hidup kami, meskipun kami hidup dalam suasana memprihatinkan. Tuhan terbukti tidak pernah meninggalkan hidup kami, sehingga iman pengharapan kami kepada Tuhan semakin kuat. Sebagai rasa syukur, hormat, tanggung jawab kami menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Selanjutnya, kami hanya dapat pasrah dan berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga hidup kami, melindungi kami, dan mencukupkan berkat bagi kami. Berikan kami kesadaran selalu bersyukur dan mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang lebih layak di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa bersama seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 401, bait yang pertama, Makin Dekat Tuhan, dan kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera. Mari kita arahkan kehidupan kita kepada Kristus yang telah bangkit. Mari kita hidup dengan memberikan pengharapan kepada sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.